Tentunya sudah tidak perlu saya jelaskan lagi, karena siapa yang tidak kenal kesebelasan Dejan esok, kesebelasan Dejan FC bertanding berhadapan dengan kesebelasan RPL. Dan saudara, babak yang kedua akan segera kita pertandingkan, di mana pergantian tempat pun dipastikan terjadi, dan Anda akan ditemani oleh Bang Andi Mandor, juragan kambing, menyediakan hewan kurban dan juga untuk akikah. Silakan bisa menghubungi Bang Andi Mandor. Hadir juga Bos Imron yang punya HBB Boy. Saya ucapkan selamat sore dan selamat menyaksikan. Udah aja. Kalau Erika Sawina belum dapat tidak bisa bawa. Ya. Ya, baik, fluid sudah terdengar pada pertandingan babak yang kedua baru saja dimulai, masih disaksikan oleh Bung Piki Ramadan, manajer tim dari Pasing FC. Saya ucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang kedua, juga masih disaksikan oleh Bos Acan, manajer tim Calo FC, dan pemilik Ulpinta Mobilindo. Ucapkan selamat sore, selamat menyaksikan pertandingan di babak yang kedua. Langsung saja kita menuju ke tengah lapangan pertandingan ini, mendekat kesebelasan Ages. Dan sebuah tendangan keras yang dilakukan oleh Junior Haki. Arahnya masih tinggi di atas pista gawang penjaga gawang Alfonso, dan hanya menghasilkan sebuah tendangan gawang saja bagi kesebelasan Markisa United. Alfonso sudah lakukan kirimkan umpan jauh ke depan kepada Arifin yang dituju. Bola berhasil diantisipasi oleh pemain dari kesebelasan GSK Stuba Ambali, dan kini pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Maksud kami mengarah kepada penjaga gawang dari kesebelasan Kastuba. Itu apa? Kembali pergerakan bola mengarah kepada penjaga gawang Rapi Mahareja, dan kini kembali satu tekanan namun berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan Markisa. Sebuah perebutan bola terjadi, kini bola dalam penguasaan, sebuah perebutan kembali terjadi, dimenangkan oleh pemain dari kesebelasan Markisa United. Tidak nantikan kali ini Ambo, kita saksikan kurang cepat sebuah umpan yang dilakukan Ambo, dan kini kita saksikan masih terus berusaha mendekat kesebelasan Markisa. Hamka Hamja berhasil mengantisipasi bola. Tidak nantikan kali ini Denny Arwin kuasai bola, masih Denny Arwin kirimkan umpan kepada rekannya Junior Haki. Junior Haki kepada Denny Arwin, kembali ke belakang kepada Putra, masih Putra kuasai bola, masih Putra, satu syutingnya masih terlalu lemah, berhasil bola ditangkap oleh penjaga gawang Alphonse. Kita saksikan masih bola dalam penguasaan penjaga gawang Markisa United. Alfonso kirimkan umpan jauh ke depan, berhasil diantisipasi oleh Hambali, dan kembali kita saksikan kini bola dalam penguasaan pemain dari kesebelasan Markisa United. Mencuri kita saksikan, namun kembali bisa tidak berhasil melewati salah satu pemain dari kesebelasan Markisa. Kita saksikan Faisal, dan kini pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Denny Arwin kirimkan umpan kepada Junior Haki, terlepas Junior Haki, masih Junior Haki, kurang cepat sebuah umpan yang dilakukan Junior Haki. Ini tatikan kini Ambu kuasai bola, Markisa menegak, terjadi perebutan dengan Angka Hamja. Kita saksikan Angka Hamja, wasit pergantian pemain dari Markisa. Son keluar, nomor punggung 14 masuk Depro 5. Aduh, kok jadi silau. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Markisa United. Daeng yang akan lakukan mengarah ke depan, berhasil kembali diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan GS Kastuba. Adi Bari kalah dalam perebutan bola udara.
dan kembali bola dalam penguasaan pemain dari kesebelasan GS Kasubah. Denny Arwin kirimkan kepada Junior Haki, masih Junior Haki membuka ruang Junior Haki, kerjasama kepada rekannya Junior Haki. Terjadi benturan tampaknya. Junior Haki dengan penjaga gawang Alfonso kita saksikan terkapar dua orang pemain, satu dari Markisa United penjaga gawang Alfonso dan satu pemain dari kesebelasan GS Kasubah kita saksikan. Junior Haki sudah dapat bangkit, namun Alfonso kita saksikan Alfonso masih terus mendapatkan perawatan kita saksikan akibat sebuah benturan yang terjadi dengan salah satu pemain dari kesebelasan GS Kasubah kita saksikan Junior Haki, dan sudah dapat bangkit tempatnya Alfonso, penjaga gawang yang pernah memperkuat Bali United, kini sudah bangkit untuk melanjutkan permainan dan tendangan bebas akan dilakukan. Alfonso sudah lakukan mengarah jauh ke depan, berhasil diantisipasi oleh Hamka Hamzah, dan kini bola dalam penguasaan Junior Haki. Namun ada sebuah pelanggaran ataukah lemparan ke dalam saja bagi kesebelasan Markisa United. Sudah lakukan kita saksikan mengarah kepada Agung kirimkan umpan kepada Arifi. Arif berhasil, bola dijauhkan oleh Hamka Hamzah, dan kembali kita saksikan kini terus bangun serangan kesebelasan Markisa. Lagi-lagi ada Dayan atau berhasil mengantisipasi bola. Denny Arwin hitkan kepada Junior Haki ketekan kepada Dian Medo, melebar kita saksikan kepada Hambali, masih Hambali kerjasama kepada rekan yang kita saksikan kali ini melalui Faisal, umpan maksudnya, namun berdiri pada posisi offset Hadibari, dan kembali gagallah satu tekanan yang dibangun oleh para pemain dari kesebelasan GS Kasubah dan menghasilkan sebuah tendangan bebas saja bagi kesebelasan Markisa United. Alfonso yang akan hadapi sebuah tendangan bebas bagi kesebelasan Markisa United sudah lakukan jauh ke depan, berhasil bola disundul oleh pemain bertahan kesebelasan GS Kasubah Hanbali, dan kini Faisal kuasai bola terlepas dari kawalan Faisal satu umpan tarik masih membentur salah satu pemain dari kesebelasan Markisa United, dan kini menghasilkan sebuah tendangan sudut saja bagi kesebelasan GS Kasubah. Denny Arwin yang akan hadapi sebuah tendangan sudut, ancaman belum reda kita saksikan bagi kesebelasan GS Kasubah kali ini melalui sebuah tendangan sudut yang didapati kesebelasan GS Kasubah. Denny Arwin kita saksikan sudah lakukan, berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang Alfonso, dan kini tekanan kita saksikan Markisa United dari sisi kanan pertahanan. Satu umpan efek Arifin yang berhasil dipotong bola kita saksikan, dan kembali sebuah perebutan terjadi. Dayan Arnold berhasil jauhkan bola dari area pertahanan kesebelasan GS Kasubah menekan kita saksikan kali ini Hamka Hamzah. Wasit pergantian pemain dari GS Kasubah, Hadibari keluar 99, masuk Gomez 11. Hadibari.
Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Markisa United sudah lakukan, kini bola berhasil dikuasai oleh pemain dari kesebelasan GS Tuba Reksa Maulana. Bebas kepada rekannya Rapi Mahreja. Hirkan umpan kita saksikan dan kali ini terlalu melebar. Ini lemparan ke dalam saja bagi kesebelasan Markisa United. Tidak nantikan sebuah lemparan ke dalam sudah lakukan dan kembali pergerakan bola keluar meningkatkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kembali bagi kesebelasan Markisa United. Sebuah perebutan bola dimenangkan Putra, namun Putra melakukan sebuah pelanggaran terhadap salah satu pemain dari kesebelasan Markisa United, Ambo, dan menghasilkan sebuah tendangan bebas saja bagi kesebelasan Markisa United. Ambo hadapi sebuah tendangan bebas, tidak nantikan mundur beberapa langkah ke belakang. Ambo hirkan umpan berhasil diantisipasi oleh Hamka Hamja, dan kini serangan balik kita saksikan Junior Haki. Junior Haki melewati dua orang pemain Junior Haki, namun kita saksikan cukup bersih. Sebuah sliding tackle yang dilakukan oleh kapten kesebelasan Markisa United. Bola mengarah keluar lapangan pertandingan dan menghasilkan sebuah tendangan penjuru bagi kesebelasan GS Kastua. Tidak menantikan Dedi Arwi kembali yang akan lakukan tendangan, sudah lakukan, berhasil diantisipasi bola. Kita saksikan Reksa Maulana hirkan umpan ke depan, berusaha dikejar oleh Faisal dan pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kini bagi kesebelasan Markisa United sudah lakukan. Sebuah umpan kembali berhasil dijauhkan oleh Hambali, dan kini kembali bola dalam penguasaan pemain dari Markisa United, Acil Messi. Kita saksikan ada sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari kesebelasan GS Kastua Putra. Tendangan bebas kita saksikan dan dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Markisa United akibat sebuah pelanggaran yang dilakukan Putra, dan kita saksikan sudah lakukan, namun kembali sebuah kontrol bola yang kurang cepat dilakukan oleh pemain Bani. Kita saksikan dan sebuah serangan balik kali ini kita saksikan Gomez kuasai bola, masih Gomez ke belakang kepada Deni Arwi. Satu umpan yang berhasil dibaca oleh pemain bertahan kesebelasan Markisa United. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan GS Kastua sudah lakukan, dan kita saksikan terus menekan GS Kastua dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Markisa United. Sudah umpan crossing, lagi-lagi Alfonso kita saksikan berhasil mengamankan gawang dari kesebelasan Alfonso dan menangkap bola dengan baik. Kita saksikan Alfonso masih cukup baik penampilan penjaga gawang dari kesebelasan Markisa United. Alfonso, masih Alfonso hirkan umpan mendatar. Kita saksikan kepada Arifin yang dituju, masih Arifin sulit melewatkan, kembali terjadi sebuah perebutan bola. Arifin masih kuasai bola, Arifin hirkan umpan dan Bani kita saksikan gagal memilihkan umpan silang. Kesering tampaknya Bani. Ya, juga masih hadir Bos Jomon, Sultan dari Peninggilan, yang sore hari ini masih hadir untuk menyaksikan pertandingan di babak yang kedua. Saya ucapkan selamat menyaksikan. Double kita saksikan dilakukan sang pengadil, dan kini Reksa Maulana hirkan umpan kepada rekannya. Kita saksikan kali ini kuasai bola Hambali, kerjasama kembali kepada Faisal. Masih Faisal memanfaatkan lebar lapangan Deni Arwin yang dituju, masih Deni Arwin hirkan umpan grossi, berhasil mengenai kaki salah satu pemain dari kesebelasan Markisa United. Dan kita saksikan Dayan Arnold, wasit pergantian pemain GS Kastua. Keluar Putra 2, masuk Tama 5-3. Putra ditarik keluar, salah satu pemain pemberi assist demi terciptanya gol bagi kesebelasan GS Kastua yang diciptakan oleh Diamedos. Harus ditarik keluar oleh manajer tim dari kesebelasan GS Kastua.
kembali ke pertandingan. Itu hapus dulu Ben, belakang Ben. Kembali ke pertandingan dan kita saksikan kini Alphonse keluar dan kita saksikan terjadi sebuah perebutan bola. Kita saksikan kali ini gagal sebuah peluang yang dimiliki oleh kesebelasan GS Kasuma, berhasil diselamatkan oleh penjaga gawang Alfonso, dan kita saksikan kini kembali sebuah perebutan bola terjadi. Wasit pergantian pemain dari Markisa keluar Pandu 11 masuk Ibnu 2. Pandu pinggiran, Roy pinggiran Pandu. Ya sudah hadir Bapak AKP James, Wakapolsek Serpong. Saya ucapkan selamat sore, selamat datang di Stadion Mini Pakujaya. Kembali ke pertandingan, terus menekan kesebelasan GS Kasuma di babak yang kedua, dan kembali menekan kali ini Junior Haki. Bukan umpan crossing berbahaya, berhasil direbut bola dan sebuah tendangan spekulasi dari luar kotak penalti yang dilakukan Dias Medo arahnya masih terlalu melebar dan bola dibiarkan saja keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan sebuah tendangan gawang saja bagi kesebelasan Markisa United. Masih unggul 1-0 kesebelasan GS Kasuma pada pertandingan sore hari ini atas kesebelasan Markisa United, dan kini kita saksikan menekan Markisa United. Kita adatikan melalui Agung, masih Agung kuasai bola melebar, kita saksikan kepada rekannya dan kembali menekan kali ini Lidu, masih Lidu melewati dua orang pemain Lidu, dan pelanggaran kita saksikan dilakukan Reksa Maulana terhadap salah satu pemain dari kesebelasan Markisa United. Masih terkapar salah satu pemain Markisa United akibat dilanggar oleh salah satu pemain GS Kasuma, Reksa Maulana, dan terus mendapatkan perawatan dari tim medis. Kita saksikan kali ini sebuah tendangan bebas didapati oleh kesebelasan Markisa United. Kita saksikan masih terus mendapatkan perawatan salah satu pemain dari kesebelasan Markisa United akibat dilanggar oleh salah satu pemain dari kesebelasan GS Kasuma, Reksa Maulana. Tendangan bebas kita saksikan didapati oleh kesebelasan Markisa, dan kini yang akan hadapi sebuah tendangan bebas. Kemanakah bola akan terarah? Hanya 4 orang pemain di area pertahanan kesebelah. Tidak mengumpan, malah mendendang langsung, namun bobot tendangannya masih terlalu lemah. Bola berhasil dikuasai oleh penjaga gawang dari kesebelasan GS Kasuma, dan kita saksikan lemparan ke dalam bagi kesebelasan GS Kasuma. Kita nantikan kini kuasai bola Reksa Maulana melebar ke sebelah kiri. Kita saksikan Benny Arwin. Nah, kita kembali sebuah umpan yang kurang cermat dilakukan Junior Haki. Bola mengarah keluar arena pertandingan dan menghasilkan sebuah tendangan gawang saja bagi kesebelasan Markisa United. Alfonso kita saksikan sudah lakukan mengarah jauh ke depan kepada Arifin yang dituju, berhasil bola disundul keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Markisa United. Tidak nantikan sudah lakukan, dan kembali kini bola berhasil kembali bola dalam penguasaan pemain dari berhasil bola direbut oleh pemain dari kesebelasan GS Kasuma. Tidak jelas semua umpan yang dilakukan oleh pemain GS Kasuma Ambali. Bola mengarah keluar lapangan pertandingan dan menghasilkan sebuah lemparan ke dalam bagi kesebelasan Markisa United. Sudah lakukan, kita saksikan, dan kembali sebuah perebutan terjadi. Reksa Maulana kerjasama kepada rekannya, kita saksikan kembali terus bola dalam penguasaan para pemain dari kesebelasan GS Kasuma, dan kita saksikan Faisal menekan. Ada sebuah pelanggaran
dilakukan oleh GEA pemain GS Kastumba, dan kini menghasilkan sebuah tendangan bebas saja bagi kesebelasan Markisa United. Tidak menantikan kembali Alfonso, lakukan sudah mengarah jauh ke depan karya pertahanan kesebelasan GS Kastumba, dan kita saksikan kali ini Arifi tidak berhasil melewati salah satu pemain dari kesebelasan GS Kastumba. Tidak menantikan Junior Haki kuasai bola, arahkan umpan melebar, kita saksikan kepada rekannya kali ini Denny Arwi, masih Denny Arwi pendek kepada rekannya, kembali Diameno, kembali kurang, kembali kini kita saksikan terus melekat GS Kastumba melalui Denny Arwi, cukup baik kerjasama 1-2 dan balik bola, lihat mengkapiri Denny Arwi. Oh, kita saksikan kali ini Diameno kuasai bola, terjadi sebuah perebutan bola, tidak menantikan, belum out bola, dan tampaknya apakah yang terjadi? Tampaknya ada sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Markisa United, dan tendangan bebas didapati oleh kesebelasan GS Kastumba. Reksa Maulana kita saksikan hadapi sebuah tendangan bebas, dan kembali ancaman datang dari kesebelasan GS Kastumba melalui sebuah eksekusi tendangan bebas yang akan dilakukan Reksa Maulana sudah lakukan. Berhasil bola disundul keluar lapangan pertandingan, dan kini menghasilkan sebuah lemparan ke dalam saja bagi kesebelasan GS Kastumba. Tidak nantikan kali ini Hambali yang akan melakukan draw in bagi kesebelasan GS Kastumba, sudah lakukan. Hambali kuasai bola, masih Hambali, namun pergerakan bola sudah lebih dulu keluar meninggalkan lapangan pertandingan, dan kini kembali kita saksikan apa yang terjadi. Pelanggaran tampaknya dilakukan Hambali terhadap salah satu pemain dari kesebelasan Markisa, dan menghasilkan sebuah tendangan bebas bagi kesebelasan Markisa United. Kembali penjaga gawang Markisa Alfonso yang akan melakukan sebuah eksekusi tendangan bebas, sudah lakukan Alfonso, hirkan umpan ke depan, dan kali ini Arifi, umpan yang tanggung kita saksikan, dan kini menekan kesebelasan GS Kastumba melalui Faisa membuka ruang, terlalu lama datang kredit, sudah. Iya, kita saksikan tendangan dari luar kotak penalti yang dilakukan oleh pemain GS Kastumba. Arahnya masih terlalu melebar dan hanya menghasilkan sebuah tendangan gawang saja bagi kesebelasan Markisa United. Alfonso, ya, kita saksikan kembali pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam bagi kesebelasan GS Kastumba sudah lakukan, dan kini Reksa Maulana kerjasama cukup baik, dan wasit pergantian pemain GS Kastumba. Faisal keluar 29, masuk Damar 17. Damar, pemain kencang yang dimiliki kesebelasan GS Kastumba, dimasukkan di babak yang kedua. Adalah tendangan gawang sudah lakukan Alfonso, berhasil diantisipasi bola, dan kini kembali bola dalam penguasaan pemain dari kesebelasan GS Kastumba. Tidak saksikan terus menekan GS Kastumba, dan kali ini Damar, wasit pergantian pemain dari GS Kastumba. Ali keluar 28, masuk Firly Apriansa 27. Upaya-upaya tendangan jarak jauh yang terus dilakukan oleh para pemain dari kesebelasan GS Kastumba masih belum bisa mengancam gawang dari kesebelasan Markisa United yang dikawal oleh penjaga gawang Alfonso. Kita saksikan kuasai bola kini Diamedos. Damar, umpannya kurang cermat,
Ya, masuknya Firly Apriansa membuat posisi Hamka Hamzah kini diplot sebagai pemain depan. Memang dulu diciptakan Hamka Hamzah diciptakan sebagai pemain depan, namun Hamka Hamzah beralih posisi menjadi pemain bertahan, dan kini Hamka Hamzah menempati posisi naturalnya sebagai pemain depan. Dan kita saksikan, dan kali ini terus mengancam kesebelasan GS Kastumba, namun pergerakan bola keluar tinggalkan lapangan dan terlalu tinggi. Sebuah umpan dan tidak bisa dijangkau oleh Hamka Hamzah, salah satu legenda sepak bola Indonesia yang sangat dihormati oleh rekan-rekannya ketika bermain ataupun di luar lapangan. Hamka Hamzah yang kini memperkuat kesebelasan GS Kastumba, dan kini sebuah ancaman kembali datang, namun telah berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang Alfonso. Kita saksikan Alfonso tampil cukup baik di pertandingan pada sore hari ini, namun Alfonso kecolongan dengan sebuah gol yang diciptakan oleh Diomedes. Tendangan setengah voli Diomedes tidak berhasil diantisipasi oleh Alfonso, penjaga gawang dari Markisa United. Kita saksikan kini sebuah tendangan sudut bagi kesebelasan Markisa United. Ancaman bagi Markisa United, dan ini merupakan tendangan sudut pertama di babak yang kedua bagi kesebelasan Markisa United. Sudah lakukan berbahaya, namun kembali gagal sebuah umpan, dan kembali kali ini bola berhasil dikuasai oleh para pemain dari kesebelasan Markisa United. Berhasil dipotong bola. Begini bola berusaha dikejar oleh Hamka Hamzah. Kita saksikan terus Hamka Hamzah berdribble bola. Hamka Hamzah dan terjatuh. Hamka Hamzah berhasil bola direbut oleh pemain dari kesebelasan. Iya. Cukup agresif tampaknya Hamka Hamzah di pertandingan pada sore hari ini, dan ini lemparan ke dalam saja bagi kesebelasan Markisa United. Sudah lakukan cukup jelas pelanggaran yang dilakukan oleh pemain GS Kastumba, dan kini tendangan bebas bagi kesebelasan Markisa United. Firly Apriansa berhasil mengcover salah satu pemain dari kesebelasan Markisa United, sehingga bola berhasil diantisipasi oleh Rapli Mahreja. Rapli Mahreja kepada Hamka Hamzah, berusaha bola dikejar oleh Junior Haki, namun bola berhasil dibuang keluar arena pertandingan dan menghasilkan sebuah lemparan ke dalam saja bagi kesebelasan GS Kastumba. Sudah lakukan Junior Haki, ingin umpan kepada rekannya melebar, tidak asasikan kali ini kepada Diomedes. Satu tendangan keras berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang Alfonso yang harus bekerja keras di pertandingan sore hari ini, menahan gempuran-gempuran yang dilakukan oleh para pemain GS Kastumba, dan kembali sebuah tekanan GS Kastumba. Kita saksikan Hamka Hamzah, kembali terjadi sebuah perebutan bola. Kita saksikan dimenangkan oleh pemain dari kesebelasan Agama kita. Firly Apriansa melakukan sebuah pelanggaran keras. Kita saksikan cukup lincah satu pemain dari kesebelasan Markisa United. Kita saksikan dan harus dihentikan dengan sebuah pelanggaran yang dilakukan Firly Apriansa, dan mendapatkan sebuah kartu kuning Firly Apriansa. Tidak nantikan kali ini sebuah perebutan terjadi, dan kali ini berkan GS Kastumba melalui Junior Haki masih terlalu lama. Dan
Pelanggaran wasit, pergantian pemain Markisa, keluar Ibnu 2 masuk Simic 3. Simic tanpa Marco. Sebuah peluang didapati oleh kesebelasan GSK Tuban melalui sebuah eksekusi tendangan bebas. Nur Hidayat hadapi sebuah tendangan bebas atau nama populernya Dayan Arnold mundur beberapa langkah ke belakang. Pagar hidup pun sudah dilakukan oleh para pemain dari kesebelasan Markisa United. Kita saksikan Dayan Arnold, masih konsentrasi Dayan Arnold. Tenaganya masih membentur barikade dari para pemain dari kesebelasan. Apa yang terjadi kembali, dan kartu kuning kita saksikan diberikan wasit terhadap salah satu pemain GSK Tuban. Kita saksikan pelanggaran keras dilakukan oleh Reksa Maulana sehingga mendapatkan hadiah kategori 1 umpan. Dan apa yang terjadi, sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Markisa dan kini menghasilkan sebuah tendangan bebas bagi kesebelasan GSK Tuban. Rapi Mahareja akan hadapi sebuah tendangan bebas bagi kesebelasan GSK Tuban. Sudah lakukan Rapi, arahkan umpan ke depan, berhasil diantisipasi dan kini satu shooting dilakukan Gomez. Arahnya masih jauh dari titik sasaran dan bola dibiarkan saja keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya 1 menit additional time di babak yang kedua. Kita saksikan di pertandingan pada sore hari ini. Dan kini kini sebuah tendangan gawang saja bagi kesebelasan Markisa United. Sudah lakukan Alfonso, berhasil disundur oleh pemain bertahan dari kesebelasan GSK Tuban. Dan kini pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Markisa United sudah lakukan dan kita saksikan kini lemparan Master GSK Tuban sudah lakukan, berhasil diantisipasi bola oleh pemain bertahan kesebelasan Markisa. Sebuah perebutan bola terjadi. Kita saksikan kini kembali sebuah perebutan terjadi di area pertahanan kesebelasan Markisa dan kini sebuah tendangan jarak jauh yang dilakukan Junior Haki. Arahnya masih terlalu melebar dan hanya menghasilkan sebuah tendangan gawang saja bagi kesebelasan Markisa United. Alfonso kita saksikan kali ini yang akan melakukan sebuah tendangan gawang bagi kesebelasan. Selesailah sudah pertandingan babak yang kedua, dimenangkan dengan skor tipis 1-0 kesebelasan GSK Tuban menang atas kesebelasan Markisa United dan GSK Tuban berhasil lolos ke partai 32 besar. Sudah ditunggu oleh kesebelasan Musafir. Selamat kepada kesebelasan GSK Tuban dan terima kasih kepada kesebelasan Markisa United. Sudah bermain cukup baik. Hanya 1 gol yang tercipta bagi gawang dari kesebelasan Markisa yang dikawal oleh penjaga gawang Alfonso. Cukup baik penampilan penjaga gawang dari Markisa United. Kalau bukan Alfonso yang berdiri di bawah Mister, mungkin skornya akan berbeda. Namun itulah sepak bola. Tendangan Dian Bedo, tendangan yang cukup keras tidak berhasil diantisipasi penjaga gawang Alfonso.